kita akan melihat bagaimana pembelajaran berbasis deep learning dapat membantu siswa sekolah dasar memahami, membuat, dan menerapkan teknologi tepat guna untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknologi sederhana untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu membuat lampu otomatis dan alat penyiraman tanaman. Anak-anak, tujuan kita hari ini adalah yang pertama, memahami konsep teknologi tepat guna. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sederhana di sekitar kita. Yang ketiga, mendesain dan membuat prototipe. Dan yang keempat, merefleksikan manfaatnya. Ya, ini adalah tujuan kita hari ini. Nah, lampu otomatis cahaya yang menyala saat dibutuhkan. Ya, lampu otomatis adalah inovasi sederhana yang memberikan kenyamanan dan efisiensi energi dengan memanfaatkan sensor. Lampu ini akan menyala dan mati sesuai dengan kondisi cahaya di sekitarnya. Nah, sensor cahaya ini mendeteksi gelap dan terang di sekitarnya. Ketika gelap, sensor akan mengaktifkan rangkaian untuk menyalakan lampu secara otomatis. Ya. Komponen utama yang dibutuhkan, yang pertama adalah sensor LDR, ya, Light Dependent Resistor, delay, dan lampu LED atau lampu lainnya. Contoh penggunaan yang populer meliputi lampu yang biasa kalian pakai, ya, lampu bolam-bolam yang di rumah. Ya. Nah, prinsip kerja lampu otomatis yang pertama di siang hari, ya. LDR mendapat cukup cahaya, resistensinya menjadi rendah. Akibatnya arus listrik tidak mengalir ke basis transistor sehingga transistor nanti akan nonaktif dan dia akan mati, ya. Dan lampu tetap mati. Yang kedua, malam hari, ketika lingkungan kalian gelap, ya, tentunya resistensi LDR ini meningkat drastis dan menyebabkan arus mengalir ke basis transistor. Jadi mengaktifkan transistor, dan transistor yang aktif kemudian memicu relay dan nanti dia akan menyala lampunya. Ya. Lampu akan menyala, relay yang aktif akan menutup sirkuit lampu sehingga arus listrik mengalir ke lampu LED yang menyalakan secara otomatis. Jadi ketika keadaan gelap, ya, malam hari, dia akan nyala sendiri. Ketika udah siang hari, dia akan mati sendiri otomatis, ya, tanpa bantuan kita di matiin on off. Yang kedua, alat penyiram tanaman otomatis, ya, menjaga tanaman agar tetap sehat tanpa repot-repot. Misalkan kalian pulang kampung lupa untuk menyiram tanaman kalian, ya, bunga kalian atau tanaman yang lain. Nah, dengan alat otomatis yang menggunakan alat sederhana ini yang bisa kalian temukan di dalam rumah kalian, ya, di sekitar kalian, nanti kalian tidak usah repot-repot untuk menyiram tanaman kalian, ya. Jadi udah pakai alat sederhana yang bisa menyiram tanaman kalian, ya. Menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar kalian, ya. Nah, ini diagram alur sistem penyiraman tanaman otomatis, ya. Lalu keunggulan alat penyiraman otomatis ini bisa perawatan optimal. Tanaman kalian akan tetap segar, ya. Lalu solusi saat bepergian jauh, kalau misalkan kalian ke tempat saudara yang harus kalian menginap berhari-hari, dengan alat ini, ya, alat sederhana ini kalian bisa menyiram tanaman tanpa bantuan apapun, tanpa bantuan kalian sendiri, ya. Fleksibilitas penggunaan, contoh nyata, ya, bisa digunakan di pertanaman tanaman.
Tips membuat alat penyiraman otomatis yang sederhana ya. Dari alat-alat sederhana ya. Mulai dari pakai botol bekas, lalu kalian rakit ada tutup botolnya itu kalian panjangkan, kalian tambahin, nanti kita akan praktek bersama. Enggak tanaman kalian bisa menyirami secara otomatis tanpa kalian tiap hari nyiram. Kesimpulan, teknologi sederhana dan manfaat yang sangat besar. Lampu otomatis dan alat penyiraman tanaman adalah contoh nyata bagaimana teknologi sederhana dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas, ya, tetapi dengan cara yang hemat dan praktis juga berkontribusi pada keberlanjutan yang ramah lingkungan. Ya, mari kita berani bereksperimen untuk menciptakan lebih banyak solusi teknologi sederhana yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Ya, memberdayakan komunitas dan membangun masa depan yang inovatif. Jadi sekarang anak-anak, hari kita akan praktekkan ya untuk membuat alat teknologi sederhana di sekitar kita, yaitu menyiram tanaman secara otomatis dan membuat atau menyalakan lampu secara otomatis. Gitu ya, anak-anak. Oke, silakan anak-anak belajar, dilihat di buku materi yang sudah kalian bawa buku materinya, dan di laptop yang sudah ada di depan kalian masing-masing. Saatnya membuat. Inilah bagian di mana siswa mengintegrasikan pengetahuan sains, keterampilan teknis, dan kerjasama tim. Mereka mencoba, gagal, memperbaiki, dan mencoba lagi. Proses ini melatih ketekunan dan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis deep learning membuat siswa mengalami, memahami, dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Dengan teknologi tepat guna, mereka belajar bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan.